Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabatku dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali masih di program yang sama, Obat Obrolan Bermanfaat. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini masih di program Obat. Untuk tema kita kali ini adalah seputar cara berbicara di hadapan orang banyak. Mungkin program Obat kita ini sekarang agak berbeda sedikit karena saya tampil hanya seorang diri, karena mungkin rekan kita sedang ada kesibukan, jadi belum bisa dihubungi. Tapi nggak apa-apa, ini meskipun kita sendirian, tapi tema akan selalu berjalan dan akan selalu bermanfaat, dan program juga akan selalu berjalan, ya. Oke, kita kembali ke program kita, ya. Ini yang selalu hadir, yang selalu datang melalui direct message, ya. Katanya seperti ini, Ustaz, bagaimana cara kita berbicara biar bisa gampang, biar kita bisa enak, biar kita bisa enjoy berbicara di hadapan orang banyak. Ternyata emang benar, itu semuanya ada tips-tipsnya, ya, ada cara-caranya kita supaya bisa berbicara di hadapan orang banyak agar tidak grogi gitu, ya. Karena hal-hal seperti grogi atau kata bahasa gaulnya nervous, ya, nervous itu sesuatu hal yang ilahar. Apa itu ilahar? Biasa gitu, ya, hal-hal yang biasa. Nah, seperti saya pun dulu waktu pertama-tama saya berbicara di hadapan orang banyak itu sama, rasa nervous, rasa grogi itu akan selalu hadir. Tapi jangan khawatir, untuk yang baru-baru ingin belajar berpidato ataupun kita ingin belajar berdakwah, ingin bisa belajar berbicara di hadapan orang banyak, ini ada tips-tips yang harus kita laksanakan. Sebelum kita masuk ke tipsnya, jangan lupa untuk yang baru hadir, untuk yang baru pertama nonton, jangan lupa untuk subscribe channel kami agar channel kami semakin berkembang, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share juga ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita, ke kadip kita, ke siapapun. Semoga apapun dari program-program kita ini bermanfaat juga untuk yang lainnya, ya. Oke, kita masuk ke tipsnya. Tips yang pertama yaitu berdoa. Itu sudah pasti, sudah yakin, karena segala sesuatu hal itu harus diawali dengan berdoa. Karena dengan berdoa, insya Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku, kata Allah, akan mengabulkannya. Jadi kalau kita ingin lancar di dalam berbicara, sok berdoa dulu, ya. Berdoa kepada Allah semoga diberikan kelancaran. Memang ada doa-doa khususnya, tapi minimal dengan pembacaan basmalah, al-fatihah, insya Allah, ya, Ummul Quran. Salah satunya itu untuk memudahkan kita berbicara di hadapan orang banyak. Ada lagi doa yang paling spesifik, salah satunya yaitu coba kita sebelum kita tampil, kita berdoa dulu, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu, ya. Insyaallah sebelum tampil, sebelum memberikan pidato, kalau diawali dengan berdoa, minta kepada Allah SWT agar diberi kelancaran, insya Allah dalam segala hal aktivitas, ya, insya Allah tanpa ada hambatan. Amin, ya. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya, yang kedua, kita harus mempersiapkan diri, ya. Itu sudah pasti harus dipersiapkan dulu dengan matang. Jadi sebelum berpidato itu atau sebelum berbicara di hadapan orang banyak itu tentu akan diberi waktu untuk latihan, ya, oleh produser. Insya Allah akan diberi waktu dulu. Nah, kita gunakan waktu itu sebaik mungkin.
Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan rajin terus berlatihan, namun tidak perlu berlebihan. Agar apa? Agar kita tidak merasa tertekan. Biasa aja, enjoy aja ya, santai gitu ya, relax. Itu yang kedua ya. Kita harus bisa mempersiapkan diri. Terus yang ketiga ya, kita harus mempersiapkan naskah atau materi. Ini hal yang penting untuk kita, karena segala sesuatu itu minimal harus dipersiapkan terlebih dahulu, atau kita bisa mencatat dulu sebelum kita menyampaikan sebuah pidato atau sebuah pembicaraan. Kita harus bisa menyiapkan terlebih dahulu, salah satunya dengan adanya naskah. Kita catat dulu apa yang akan kita sampaikan nantinya ya. Karena apa? Karena dengan kita mempersiapkan tersebut ya, menyiapkan naskah atau materi tersebut untuk dibacakan nanti ya, jika naskah sudah disiapkan oleh panitia atau dari pihak lainnya ya, maka kita hanya perlu belajar dengan menggunakan teks lain, namun dengan topik yang sama atau dengan acara yang akan diselenggarakan lah, seperti itu ya. Ini mah misalkan kalau kita ingin berpidato nih ya, penyampaian dari topik kita catat dulu sebelumnya, di hari sebelumnya kita catat dulu sambil ditelaah, sambil dibaca-baca, sambil dihafalin. Insya Allah itu akan membuat kita pede lah ya, atau yang dinamakan dengan percaya diri ya. Itu yang ketiga. Untuk yang keempat, kita harus memilih topik yang sesuai ya, memilih topik yang sesuai. Jadi ketika kita berada di tempat untuk berpidato, maka apa yang kita sampaikan harus sesuai dan nyambung dengan apa yang sedang berlangsung sekarang. Misalnya pada hari ini misalkan telah dilaksanakan upacara pengibaran bendera misalkan ya, maka yang harus kita persiapkan adalah pidato tentang pentingnya ikut dalam berpartisipasi melaksanakan upacara pengibaran bendera tersebut. Jadi jangan sampai waktu misalkan sekarang sedang dilaksanakan upacara bendera, nah terus kita penyampaian pidato malah temanya tentang Maulid Nabi, itu kan tidak sesuai ya. Tidak sesuai. Makanya pilih topik yang sesuai dengan kejadian yang sekarang. Terus yang selanjutnya ya, kita harus bisa menguasai materi. Menguasai materi ini yang paling penting juga ya. Jadi cara berpidato yang baik dan tidak membosankan adalah dengan menguasai materi. Jika kita tidak menguasai materi, otomatis kita akan terbata-bata penyampaian pidato ataupun penyampaian di hadapan orang banyak, sehingga membuat orang yang mendengarkan akan terasa cepat bosan, jenuh, bete gitu apa yang kita sampaikan. Makanya kita kuasai dulu materi kita. Makanya tadi sudah disebutkan bahwa kita harus mempersiapkan topik itu, menyiapkan materi itu di sebelumnya. Jadi apa yang kita sampaikan insya Allah akan dikuasai karena kita sudah persiapan ya. Terus yang selanjutnya, hal yang paling terpenting juga, kita belajar atau latihan minimal di depan cermin. Contoh salah satunya ini cermin ya, ini cermin. Kita berusaha berlatih di depan cermin, seolah kita sedang berbicara di hadapan orang banyak. Silakan kita berbicara, kita jika kita tipe orang yang ini melatih kita ya, yang seperti tadi suka grogi ya, suka nervous kalau kita berbicara di hadapan orang banyak. Nah, kalau kita tipenya orang yang demam panggung, maka cobalah untuk latihan di depan cermin. Selain itu, kita juga bisa meminta beberapa teman atau beberapa keluarga, saudara kita, adik kita, kakak kita untuk menjadi pendengar ya, menjadi pendengar kita saat kita berlatih. Agar apa? Agar terbiasa, dan ketika di hari H ya, di kalau hari H tiba, rasa nervous itu insya Allah akan berkurang ya. Itu makanya rajin berlatih ya. Terus yang selanjutnya, atur pernapasan ya, ini penting juga, penting ya. Contoh
cara berpidato yang baik adalah dengan cara mengatur pernapasan kita agar kita bisa leluasa berbicara. Pada saat membacakan naskah, usahakan untuk tidak tergesa-gesa. Agar apa? Agar apa yang Anda sampaikan, yang kita sampaikan, bisa disimak dengan baik oleh para pendengar. Biasanya orang yang nervous ketika membacakan naskah akan tergesa-gesa, sehingga pernapasan menjadi tidak teratur. Makanya yang paling diutamakan adalah di sini mengatur pernapasan. Jangan terlalu cepat, ya. Jangan terlalu pelan. Kalau terlalu cepat, itu mengi namanya, ya. Kalau terlalu pelan, itu takutnya host. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Yang selanjutnya adalah berpenampilan yang rapih. Ini hal yang paling terpenting juga. Jadi jangan sampai kalau kita ingin menyampaikan sebuah pembicaraan atau kita ingin menyampaikan berpidato, ya, jangan sampai kita memakai pakaian seadanya. Sebisa mungkin kita harus merapih. Agar apa? Agar orang yang menilai kita itu kesannya enak. Jadi jangan sampai orang menilai dari penampilan kita ini jadi bete gitu lihatnya, jadi mual malahan, ya. Makanya sebisa mungkin kita harus bisa menyiapkan penampilan kita dengan rapi. Yang selanjutnya, kita harus bisa berpikir positif, ya. Belajar berpidato, belajar berbicara di hadapan orang banyak untuk pemula tentu akan ada beberapa hambatan atau ada beberapa kendala. Namun untuk mendapatkan hasil yang baik, ya, adalah dengan cara berpikir positif. Ingat, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Ketika kita melakukan kesalahan, maka itu adalah hal yang wajar. Jangan fokus sama omongan orang lain. Jangan biarkan pikiran mempengaruhi sehingga membuat penampilan kita menjadi tidak maksimal. Makanya berpikirlah, kita bebaskan pikiran kita, berpikir positif. Ya, mungkin itu saja tips-tips yang dapat saya sampaikan, dapat saya sajikan. Semoga bermanfaat aja. Silakan kalau seandainya ini bermanfaat, silakan untuk dilaksanakan, silakan untuk dipelajari, ya. Semoga untuk yang ini, untuk yang ya baru-baru ingin supaya bisa berbicara di hadapan orang banyak, ingin berpidato, ya. Kalau seandainya ini bermanfaat, silakan untuk dilaksanakan. Insya Allah semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk sahabat-sahabat semuanya, ya. Sekali lagi terima kasih. Itu saja tips-tips yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk yang baru hadir, kembali lagi jangan lupa untuk like, comment, and share juga, ya. Jangan lupa yang baru hadir, kalau di sana subscribe-nya masih merah, silakan. Bukan memaksa. Kalau seandainya ikhlas, wayahna, gitu, ya. Subscribe biar jadi abu-abu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung cari aplikasi penghasil cuan? Kini hadir untuk kita Snake Video, aplikasi penghasil cuan yang luar biasa. Hanya dengan menonton video saja bisa menghasilkan uang jutaan rupiah. Ayo tingkatkan penghasilan kita setiap harinya hanya dengan Snake Video. Download sekarang juga.